para jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah, perkenankanlah kami akan menyampaikan beberapa pengumuman, di antaranya sebagai berikut. Laporan keuangan periode Jumat 16 Februari 2024. Sehingga saldo kas tanggal 15 Februari 2024 sebesar 11.521.033 rupiah. Selanjutnya untuk hari ini Jumat 16 Februari 2024 yang bertindak sebagai khotib adalah Ustadz Haji Munaji Ahmad Syafi'i SAG, yang bertindak selaku imam Ustadz Firdaus, muadzin Ustadz Soekarno, dengan tema hidup damai dan penuh syukur dengan Al-Quran. 2. Untuk khotib Jumat tanggal 23 Februari 2024 yang bertindak selaku khotib insyaallah Ustadz Haji Muhammad Khazin Imam, dan yang bertindak selaku muadzin Ustadz Soekarno. Yang ketiga, pengajian rutin Ahad pagi ba'da sholat subuh tanggal 18 Februari 2024 yang akan diasuh oleh Ustadz Haji Maryadi Ahmad SHI MH dengan tema berperilaku zuhud pada dunia atau kitab Minhajul Abidin. Yang keempat, pengajian rutin setiap hari Rabu ba'da sholat maghrib dengan kajian kitab Bulughul Maram yang akan diasuh oleh Ustadz Dr. Haji Ibrahim STMT. Yang kelima, telah dibuka TPQ Masjid Ukhuwah Islamiyah untuk semua kelompok umur mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan orang-orang tua yang pendaftarannya bisa langsung ke Masjid Ukhuwah Islamiyah setiap hari mulai jam 16 WIB. Untuk itu putra-putri Bapak yang mungkin akan mempelajari kitab Al-Quran bisa didaftarkan pada Masjid Ukhuwah Islamiyah. Demikianlah beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Al-qail fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih terus diberi hidayah, diberi inayah, dibimbing oleh Allah, sehingga kita terus berusaha, berlomba untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha upaya yang telah dan akan kita kerjakan ini betul-betul menghantarkan kepada kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai manusia sudah sepatutnya untuk terus berupaya agar kita menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang sukses bahagia dunia akhiratnya, menjadi manusia-manusia yang beruntung ketika berada di dunia, lebih-lebih kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita sebagai manusia dalam hidup ini sudah dinyatakan bahwa kita ini adalah tempat salah dan keliru. Al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Nah, oleh karena itu, untuk menutupi dan mengurangi hal itu, maka kita dituntut agar supaya kita menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu dalam bahasa Arab disebut ad-dzikru atau dzikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang lalai, orang yang lupa, banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan ini. Kita kasih contoh saja, ketika kita punya handphone, HP yang kita miliki, kemudian lupa kunci atau PIN yang kita miliki itu, maka kita tidak akan bisa memanfaatkannya. Atau ketika kita punya uang banyak, mau ngambil di ATM,
kemudian lupa nomor PIN-nya, pasti kita tidak akan bisa memanfaatkannya. Ada yang aneh para bapak, para jamaah. 20 tahun yang lalu ada seorang suami istri yang bepergian ke Malang dari Sukorejo Pasuruan. Mereka itu ketika pulang kemudian istrinya mampir di sebuah supermarket ataupun mall. Maka kemudian suaminya ini lupa kalau tadi bersama istrinya. Ya pulang begitu saja ke Sukorejo Pasuruan. Sudah barang tentu pulangnya istrinya marah-marah dan seterusnya. Ini akibat dari kelupaan atau lalai itu. Terus lalu bagaimana hidup ini ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan menimbulkan masalah besar yang akan kita terima nanti, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Tentu kita dengan adanya Al-Quran, dengan adanya Ad-Dzikr itu, maka kita terus berikhtiar, berupaya, karena tak ada lain untuk hidup bahagia, hidup damai, hidup tentram. Itu kita terus membaca Al-Quran, sekali lagi membaca, memahami maknanya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Apapun yang akan menjadi harapan kita, hidup bahagia, tentram, damai itu akan terwujud. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebagian di antara kita yang salah persepsi bahwa hidup bahagia itu adalah ketika ia memiliki rumah yang megah, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, punya harta yang banyak. Ternyata itu semakin menimbulkan masalah pada dirinya. Hidup bahagia itu adalah pertama ketika kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Thaha ayat 14 Allah menyatakan, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah lidzikri, maka kemudian tegakkan, kerjakan salat untuk mengingat kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dalam hidup ini tidak bisa kemudian mengira, menyangka dengan jabatan itu menjadi bahagia, dengan harta menjadi bahagia, dan seterusnya. Ternyata itu hanya sementara. Berapa banyak ketika masih muda kita membangun rumah bertingkat 3 dan seterusnya. Pada saat itu banyak anak masih berkumpul bersama, tapi setelah itu, setelah umur 50-60 tahun, ternyata anak-anak sudah pada bekerja dan sudah ada di luar semua. Ternyata itu semua yang bisa kita manfaatkan itu hanya lantai yang bawah, 2, 3 kosong. Kita hanya ingin hidup dekat dengan kamar mandi, hidup dekat dengan tempat untuk kita makan, dan seterusnya. Hanya itu yang kita butuhkan. Lebih-lebih ketika kita sudah berada di alam barzah, alias kita sudah diambil oleh Allah. Nah, di saat seperti inilah ma'asyiral muslimin yang sering kita lupakan. Kita ini lupa bahwa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Quran, alladzina
idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika mereka itu ditimpa satu musibah ataupun apapun itu modelnya, maka itu akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ingat wasiat Luqman Hakim. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan, wasiat Luqman menyatakan kepada putranya, wahai anakku, hati-hatilah kamu dalam hidup. Bahwa hidup nanti pertama kamu ruh itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal itu akan kembali kepada dirimu. Kemudian yang ketiga, jasad itu adalah akan kembali ke tanah dan akan menjadi santapan belatung belaka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada umumnya kita adalah menyiapkan tentang yang badan kita saja, yang kita hiraukan dan kita perhatikan tentang jasad kita. Sementara kita yang akan kembali itu adalah ruh kita. Selain dari itu, karena ruh itu masa hidup, maka selamanya akan tetap hidup. Ruh itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ruh itu tidak akan pernah mati, dan itulah nanti yang akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan yang kita kerjakan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada kata tidak untuk supaya hidup ini menjadi damai. Hendaklah selalu berzikir kepada Allah, hendaklah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur inilah yang kemudian menjadi ibadah yang sangat utama ketika kita sadar, mengerti, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu tidak akan mengadab, menyiksa kalian, kemudian jika kalian masih mau bersyukur, in syakartum wa amantum, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah Maha bersyukur dan Allah Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan perkataan lain, maka untuk hidup damai, hidup tentram, hidup bahagia itu kita dibutuhkan untuk terus pertama mengkaji, mengaji, membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Karena kata Rasulullah, man arada an yatakallama ma'a rabbihi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah membaca Al-Quran. Nah, dari sini maka di bulan Sya'ban, tepatnya hari ini tanggal 6 Sya'ban, kita terus berusaha untuk kiranya ada waktu 24 jam bisa membaca Al-Quran, entah setengah jam, entah 1 jam. Ada waktu untuk bisa merenungi makna-makna yang kita baca, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika. Hendaklah kalian selalu ingat, selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala fi nafsika, di dalam hatimu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan, dengan penuh rasa tawadhu, dengan penuh rasa khusyuk, dengan penuh rasa rendah diri, wa khifatan, serta takut, penuh khibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asar,
jangan mengeraskan suaranya ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin, ini yang dimaksud wadunal jahri minal qauli. Itu maksudnya adalah suara hati tentu tidak akan kedengaran. Bukan berarti pelarangan atau tidak boleh berzikir dengan keras dan lain sebagainya. Kemudian bil wudui wal asal, hendaklah berzikir itu dalam hatinya itu adalah mulai dari pagi sampai petang, petang sampai pagi kembali. Wala takum minal ghafilin, jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kesimpulan khutbah pada siang hari ini, mari kita terus di bulan Sya'ban bersamaan bertepatan dengan perintah untuk membaca Al-Quran, untuk kita membaca salawat kepada Rasulullah, untuk berzikir, bertasbih dan lain sebagainya. Semua itu bagian dari variabel untuk supaya kita at-takhallus anil ghaflati wan nisyan. Zikir itu adalah at-takhallusu anil ghaflati wan nisyan, yaitu menyelamatkan diri dari lalai dan lupa itu. Karena ketika lupa berzikir kepada Allah, sungguh kerugian besar, terutama kelak ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semua berharap ketika Rasulullah bersabda, barang siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini bukan kata-kata murahan. Ini bukan hal yang menggampangkan dan lain sebagainya. Ini adalah harus kita buktikan dalam kehidupan, gerak-gerik hidup kita, di dalam berbicara dan seterusnya. Harus kalimat la ilaha illallah. Jika tidak, tentu kita tidak akan mampu membaca kalimat la ilaha illallah. Naudzubillah. Oleh karena itu terus berjuang, berusaha, bergerak untuk supaya kita akan mendapatkan, akan memperoleh apa yang diharapkan kita semua manusia ketika akhir hayatnya, agar supaya bisa membaca la ilaha illallah. Karena itu adalah kata Rasulullah, dakhalal jannah. Ketika kita akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid itu, maka jaminannya adalah masuk surga. Tentu kita berharap, kita berusaha, berikhtiar pagi sore, saat-saat tertentu. Bagaimana caranya? Kiranya kita bisa berzikir, membaca la ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah dan seterusnya. Kemudian disertai dengan amal-amal kebaikan yang lainnya, yang kiranya semua itu menghantarkan kepada kita semua, menciptakan kepada kita semua menjadi tentram, damai dalam hidupnya, menjadi bahagia dalam hidupnya. Karena orang yang berzikir ada jaminan dari Allah, a'adallahu maghfiratan. Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Allah akan memberikan kebahagiaan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah selalu berzikir, ingat kepada Allah, maka kalian akan untung, bahagia hidupnya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Mudah-mudahan para bapak, para jamaah, apa yang kami sampaikan ini betul-betul membawa hikmah dan manfaat kepada kita semuanya, serta diberi kekuatan oleh Allah untuk terus berubah, terus berusaha, berupaya menjadi orang-orang yang ahli dzikir, menjadi orang-orang yang selalu sadar dirinya punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, selalu sadar dirinya bahwa hidup sebentar lagi akan pindah ke alam yang lain, yaitu alam barzakh, kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita lakukan ketika kita
nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika kita tidak punya bekal kembali kepada Allah, itu namanya nekat. Jika kita tidak punya bekal yang tunggu kepada Allah, tidak tahu alamat kemana kita pergi, sudah pastinya kita akan kesasar di tengah jalan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga keterangan ini menjadi keterangan barokah dan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Barakallahu lakum bil Qur'an azim wa nafa'ana wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, bayahul muslimun rahimakumullah. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu an sadatina dawil qadril ali Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansari ashabi Rasulillah ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana minka bi khairin ajmain wa qina syarrad dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ahlik a'da'ana wa a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.